Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andre. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya selaku calon guru penggerak Kota Palembang. Ini di sini ada studi kasus, jadi kami disuruh untuk mewawancarai rekan sejawat. Di sini ada kasus Bu Tati. Di sini bisa dilihat tentang kasusnya. Jadi Bu Tati ini guru kelas 5. Dia guru yang cenderung galak dan terkenal sangat disiplin. Jadi Bu Tati ini bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Nah, sebagian murid sangat takut kepada Bu Tati dan sebagian lain menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan Bapak selaku rekan kerja Bu Tati, orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Suatu hari Bapak mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Bapak melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu, menghadap di depan pintu kelas Bu Tati. Bapak melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Bapak bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Bu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang Bapak harus lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana di saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi seperti apa Bapak bisa lakukan interupsi? Dapatkah Bapak menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Silakan Pak Andri. Baik, terima kasih. Setelah saya melihat kasus ini, dari uraian kasus yang terjadi pada siswa kelas 5 di sini, di mana kita ketahui bersama bahwa Ibu Tati ini memang dia guru yang disiplin ya, dan dalam tanda kutip di sini kita lihat itu cenderung galak ya. Nah, dalam hal ini karena kami bersebelahan ya dengan ruang kelas yang ada ya, sudah barang tentu akan terganggu dengan kondisi demikian. Jadi langkah pertama adalah saya mencoba mendekati anak tersebut untuk mengetahui apa permasalahan yang terjadi, mengapa beliau ataupun anak tersebut berada pada posisi tersebut dengan kondisi cuaca yang sangat panas di situ ya. Jadi kita adakan pendekatan dulu, saya coba untuk melakukan bertanya kepada anak tersebut permasalahan apa yang sedang terjadi ya. Nah, setelah kita ataupun saya memperoleh daripada latar belakang permasalahan yang terjadi terhadap anak tersebut ya, langkah selanjutnya kita memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada anak tersebut. Kita ataupun saya akan mencoba membantu untuk menanyakan lebih lanjut tentang kondisi yang sebenarnya. Jadi saya akan memberikan penguatan agar anak tersebut untuk bersabar dahulu. Saya mencoba untuk melakukan pendekatan kepada Ibu Tati. Jadi langkah selanjutnya saya mencoba menemui daripada Ibu Tati dengan meminta izin terlebih dahulu bertemu dengan beliau pada saat itu juga ya. Jadi bertanya, kita mengucapkan salam terlebih dahulu, kita menemui beliau, menanyakan apa kondisi permasalahan yang terjadi. Karena kalau ini kondisi semacam ini kita biarkan, baik anak yang berada di dalam kelas tersebut, karena kita dari kasus yang terjadi di sini saya lihat bahwa anak yang berada di dalam kelas Bu Tati tersebut ada yang berupaya untuk melihat bagaimana kondisi luarnya, tetapi karena mereka tidak berani, karena tadi dalam tanda kutip bahwa Ibu Tuti galak di situ. Nah, di situ ya, jadi ada ketidaknyamanan daripada peserta didik itu juga. Begitu juga dengan guru atau
ataupun kami yang mengajar di sebelahnya merasa terganggu dengan tangisan tersebut. Nah, itulah yang menjadikan keinginan kita menanyakan secara langsung kepada Ibu Tuti apa permasalahannya tersebut. Ya. Jadi keinginan saya di sini adalah agar untuk sementara waktu di situ anaknya jangan setelah meminta atau menyampaikan permasalahan itu kepada Ibu Tatinya, ya kita bermohon juga kepada Ibu Tati untuk menyelesaikan permasalahan itu, dalam arti kata di luar, arti anaknya dan diistirahatkan dahulu. Jadi jangan kita nanti langsung mengambil atau membiarkan anak itu dalam kondisi di situ panas-panas semacam itu. Kita di sini nanti kita akan mendapatkan satu hal yang dari sisi negatif. Orang akan melihat ini kok ada guru di mana menghukum anaknya. Mungkin dalam tanda kutip juga kita datang memberikan sanksi mungkin di situ, tapi kondisikan pada waktu itu memang terlalu panas. Jadi kita sifat kemanusiaan kita, ya, jadi kita anak tersebut kita minta izin kepada Ibu Tatinya untuk diserahkan dulu, nanti kita selesaikan lebih lanjut. Nah, jadi intinya tadi kita bertanya secara langsung. Kalaupun nanti setelah kita mendengar permasalahan yang sesungguhnya, ya, nah itu akan kita selesaikan lebih lanjut. Jadi pada dasarnya karena orang nanti akan menilai, ya, ataupun siswa itu sendiri menilai kok ada ya guru yang memberikan sanksi semacam itu, kondisi panas semacam itu, walaupun mungkin kita tidak tahu, mungkin maksudnya untuk mendisiplinkan anak, tetapi orang tidak tahu permasalahannya apa. Di situ justru akan menimbulkan image daripada sebagai sekolah, ya. Mungkin kalau pada saat itu mungkin orang melihat, oh kenapa kok ada anak nangis ini, gurunya mana? Nah itulah saya dalam hal ini akan berupaya untuk mengatasi atau menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan berkonsultasi atau bertanya langsung kepada Ibu Tati apa masalah, dan memohon meminta kepada Ibu Tati dengan tidak mengurangi rasa hormat karena dia mengajar pada saat itu, tetapi ini dalam kepentingan yang lebih besar. Kenapa? Kalau seandainya kondisi anak tersebut terlihat orang luar atau masyarakat luar, itu akan menimbulkan hal yang negatif. Karena dalam kondisi anak menangis, ya, berlutut, panas sekali cuaca di situ. Jadi itu yang akan saya lakukan tersebut. Ya, jadi pada posisi itu saya harus menginterupsinya karena sudah dalam arti kata dari segi kemanusiaan itu, ya, anak baru berusia dalam arti kelas 5 dijemur panas sampai berlutut semacam itu bagi saya sangat tidak mencerminkan atau sangat, walaupun nanti pada akhirnya tujuannya adalah baik. Jadi itu yang akan saya lakukan di situ. Jadi dapat interupsi di situ, ya, karena melihat kondisi dan macam itu. Jadi tapi tidak secara sekonyong-konyong kita mengambil tindakan, tapi kita pendekatan dulu, menanyakan dulu di situ. Tapi yang langkah pertama adalah anak jangan lagi kita untuk dijemur atau kalau situ mungkin berlutut di tempat tersebut depan kelas, suasana panas. Itu mungkin disitulah saya melakukan pendekatan kepada itu sebagai satu interupsi, ya. Tapi itu semuanya nanti apakah kembali kepada Ibu Tuti itu sendiri. Tapi kami berupaya untuk dari sisi kemanusiaan, ya, tetap permasalahan itu juga kita selesaikan kepada barangkali pihak-pihak yang terkait di situ. Karena mungkin dari sisi Ibu Tuti tujuannya adalah untuk yang positif. Mungkin itu tanggapan dari saya. Oke, terima kasih Pak Andre atas tanggapannya. Baiklah, nanti saya akan share di grup, terus mau dimasukkan di ini videonya, mau dimasukkan di YouTube, mohon izinnya Pak. Ya, silakan. Mudah-mudahan ini sebagai satu kondisi nyata, kondisi real, sebagai kita sebagai guru akan ketemu dengan hal semacam ini sebagai
pembelajaran bagi kita untuk mengambil satu kebijakan, satu keputusan yang memang sangat akan muncul pada diri seorang diri. Terima kasih. Terima kasih Pak Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.